Betul ya. Oh, tapi kalau pakai gini apa? Kelihatan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadillahi mustafa. Nabiyana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sunnati wal jamaah. Sebelumnya mohon maaf karena kita ada kesalahan teknis, jadi kita menggunakan Zoom limited, bukan Zoom yang unlimited. Nanti semisal kalau kita tiba-tiba keluar, monggo untuk join lagi. Lepas keluar. Jangan pakai. Pemateri kali ini yakni Ibu Wildah Nurul Islami. Beliau adalah penanggung jawab satu KLM, Komunitas Literat Muda Winsa. Beliau lulusan S1 UIN Maliki Malang, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Lalu S2 di UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sekarang beliau sebagai staf pengajar, dosen di Fakultas Usuluddin dan Filsafat, dan juga beliau sebagai Sekprodi Akidah Filsafat Islam. Alamat beliau di Diorejo, Gresik. Beliau juga aktif menulis di jurnal. Salah sebagian dari tulisan-tulisan beliau. Pertama, konsep perkuliahan daring Google Classroom dalam meningkatkan interaksi akademik di tengah pandemi Corona. Ini beliau tulis dengan Salahuddin Al-Ayyubi yang diterbitkan oleh Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Fikroh tahun 2020. Yang kedua, aktualisasi profil guru Nahdlatul Ulama inspiratif dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Beliau menulis bersama juga dengan Salahuddin Al-Ayyubi yang diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan dan Peranata Islam Syekhuna. Yang ketiga, peran guru dalam menumbuhkan minat membaca dan menulis braille pada siswa tunanetra. Oh, itu bukan ya Mas ya, itu terindeks ya Pak, terkoneksi saja dengan nama saya. Model tafsir kontekstual Abdurrahman Wahid, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir Mirza. Ya, dan sebagian banyak lagi. Untuk tema kali ini, yakni pentingnya membangun budaya literasi bagi mahasiswa. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Wildah Nurul Islam. Terima kasih Mas Akmal atau Syifa ini panggilannya yang benar ya? Akmal. Oh, Akmal. Kalau Syifa, saya soalnya manggilnya di kelas itu dulu Syifa gitu ya. Saya sampai dulu nggak paham kalau ternyata Mas Syifa ini bagian dari KLM.
Saya baru pahamnya ketika kita meet up itu loh, kok ada Mas Siva gitu ya. Mas Siva salah satu yang aktif di kelas ya. Terima kasih Mas Akmal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah ya adik-adik saya senang sekali ya karena hari ini saya bisa bertatap muka meskipun secara daring ya. Setelah sekian lama beberapa bulan tidak ketemu dengan adik-adik apalagi anggota baru dari KLM ini ya. Ada yang saya belum pernah ketemu sama sekali, ada yang sudah pernah ketemu ketika ngajar, ada yang memang saya sangat senang sekali ketika adik-adik yang ketika saya belum kenal wajah, itu adik-adik menyapa dulu, itu saya sangat senang sekali, karena memang ya, karena pandemi ini belum mempertemukan kita secara sering ya, apalagi kalau kita langsung itu ada yang sibuk kuliah, ada yang tidak bisa hadir, jadi satu persatu dari adik-adik ini saya masih belum totalitas hafal dan paham wajah dan nama ya, karena memang padahal saya sudah berusaha untuk menghafal meskipun di kelas itu ya, di kelas itu saya juga berusaha untuk menghafal nama-nama mahasiswa, akan tetapi karena memorinya terbatas ya sebagai manusia, jadi saya berharap adik-adik yang juga kalau misalnya papasan itu bisa menyapa, jadi saya bisa paham, oh ini Mbak, kayak Mbak Khadijah ya, ada nggak Mbak Khadijah di sini? Ada? Mbak Khadijah? Nggak ada ya, kayak Mbak Khadijah. Mbak Khadijah itu saya belum pernah ketemu sama sekali, ternyata di jalan menyapa saya, Bu, oh siapa ini Mbak Khadijah? Akhirnya tersimpan di memori saya, oh wajahnya Mbak Khadijah itu seperti ini. Kayak di sini ya, ini saya sekedar prolog aja ya, saya ingin Mas Fariza ini saya sudah paham wajahnya. Mbak Amel coba Mbak Amel. Untuk menit pertama ini kita aja ya, santai-santai dulu ya, belum masuk materi ya. Nanti kalau sudah baru menit yang selanjutnya aja, sekaligus saya perkenalan juga ya Mas Hilmi ya dan Mas Akmal, sekaligus saya sapa-sapa adik-adik dulu. Biar kita itu menyatu ya dalam satu keluarga. Anggap aja kita itu satu keluarga, satu tim, satu partner ya. Ada Mas Fariza, ada Mas Anas Mahmudi, ini siapa Anas Mahmudi ini? Halo. Ya. Ingin mengingat-ingat nama sekaligus di sini nanti. Ya. Ini Mas Rashid. Mas Rashid mana? Halo. Mas Rashid. Ada Fariza aktif, Fariza. Halo. Oke, Bu. Nah, wajahnya tampilkan dong. Kita kan tatap muka. Saya bisa melihat fotonya Mas Fariza aja. Coba wajahnya ditampilkan dong, biar teman-teman yang lain juga gitu. Oh, ini namanya Mas Fariza. Ayo Mas. Mas Fariza ini berprestasi ya adik-adik ya, karena kemarin sudah menang lomba ya, dan saya yakin mungkin sebelum-sebelumnya juga menang lomba ya Mas Fariza. Mbak Khadijah. Iya, Bu. Nah, wajahnya tampilkan dong. Mbak Febi. Ayo Mbak Febi. Saya sudah paham ya Mbak Khadijah, Mbak Febi. Yang belum ini Muhammad dari FUF Afi ini siapa ini ya? Muhammad. Saya, Bu. Nah, oh iya, Muhammad Sorfana, iya benar ya? Nah, iya. Alhamdulillah saya kenal sudah beberapa banyak sudah hafal sama adik-adik Afi ya. Meskipun saya masih anggota baru dari keluarga Afi juga, keluarga IAT juga, keluarga Afi juga. Jadi saya itu bercabang-cabang ya. Keluarga KLM juga. Terus Hayatun Nafisa sudah paham. Hamnah Sajidah ini yang mana ya? Mbak Hamnah? Saya, Bu.
Coba wajahnya. Saya sambil mengingat-ingat ini. Hamna Sajida, IAT ya Mbak ya? Iya, Bu. Iya, Mbak Hamna ini ya. Oke, Mbak Hamna. Terus Mbak Ilmi Wahyuni. Ilmi Wahyuni. Mana Mbak Ilmi ini? Lia yang mana Mbak Lia? Masih. Mbak Lina, ini ya sudah kenal semua ya Mbak Lina ini semester 3. Mbak Lina. Iya, Bu. Duh, ini fotonya Ibunda. Iya, Bu. Pakai akun Ibu, Bu. Soalnya lagi sakit, Bu. Oh iya, Safira ini kenal Sakila. Novita? Jadi saya berharap ya adik-adik ya, sebenarnya saya berharap semuanya ini bisa on cam. Ya. Kalau on cam kan saya bisa kayak bisa apa ya, take and give, sama bisa kasih ke saya info, saya bisa berbagi info. Jadi kita saling memberi dan lebih apa ya, lebih komunikatif lah kalau misalnya adik-adik menyalakan kameranya. Ya, Mbak Feby ini juga. Oh, ini Mbak Lina sudah menyalakan. Mbak Lulu, Mbak Mahdalina, mana Mahdalina? Iya, Oke. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat ya. Alhamdulillah adik-adik sudah banyak yang menyalakan kamera ya. Saya merasa senang sekali kalau adik-adik semuanya ini menyalakan kamera ya. Tandanya kita respect dan kita benar-benar bersatu ya, menyatu dalam forum ini sehingga tidak ada yang menghalangi. Jadi laptop itu bukan halangan kita untuk bisa bertatap muka ya. Jadi kita bisa melihat wajah-wajah adik-adik semuanya ini yang sehat walafiat insya Allah ya. Baik, kita hari ini akan sharing ya, kita anggap saja sharing bersama tentang apa itu literasi ya. Tema kita saat ini adalah pentingnya budaya literasi bagi mahasiswa. Coba saya sebelum share screen ya, saya ingin tahu apa sih yang adik-adik pahami dari literasi. Kita kan ini adalah anggota KLM ya, Komunitas Literat Muda. Nah, ada kata-kata jadi adik-adik kalau gabung di KLM berarti adik-adik adalah komunitas yang aktif berliterasi. Nah, apa yang adik-adik pahami dari literasi? Coba Mbak Lina, bisa dijelaskan mungkin apa pemahaman yang ada di pikiran Mbak Lina ketika Mbak Lina gabung dengan komunitas literasi muda dan mungkin ada sesuatu yang apa sih literasi itu? Gimana Mbak Lina? Coba. Halo? Mbak Lina, bisa dengar? Atau siapa yang berkenan untuk menyampaikan unek-uneknya apa sih literasi itu? Mas Fariza, coba Mas Fariza. Oh, mic-nya nggak bisa nyala Mbak Lina. Ya, Mas Fariza dulu. Apa yang sampean pahami dari literasi ini? Mas Fariza? Atau ayo Mas Fariza. Ibu, jadi literasi adalah suatu kegiatan baik membaca, mendengarkan maupun menulis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan seperti itu. Oke, jadi ada kita punya poin ya dari Mas Fariza yaitu kata-kata membaca, menulis, ilmu pengetahuan.
Mas Hilmi ini mahasiswa S2 ini, mahasiswa baru S2 ya. Perkenalkan ya, ini ketua KLM ya, Mas Hilmi Hayat ya. Ini dulu pertama kali saya memilih Mas Hilmi jadi ketua itu karena saya merasa pas di hati saya. Jadi saya merasa Mas Hilmi itu orang yang aktif dan mampu untuk mengkoordinir ya, mengorganisasikan, karena orangnya nggak terlalu serius dan juga nggak terlalu bercanda, tengah-tengah. Jadi bisa kondisional antara serius dan antara bercanda. Jadi istilahnya orangnya fleksibel. Jadi saya nggak tahu hati saya itu menetapkan diri siapa ya yang akan saya pilih untuk mengembangkan KLM ini, dan ternyata pilihan saya jatuh pada Mas Hilmi. Oke, Mas Hilmi, apalagi sekarang S2 ya Mas Hilmi ya. Ini kaderisasinya nanti ada di tangan Mas Hilmi untuk adik-adik ya. Ketika Mas Hilmi nanti sudah menikah, sudah punya anak misalnya setelah lulus S2, nanti mesti ada kader-kader di bawahnya, dan insya Allah Mas Hilmi mampu ya bersama teman-teman juga. Oke Mas Hilmi, mungkin ada gambaran bagaimana sih, apa sih itu literasi itu? Aduh, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Pujiannya ini, Bu. Ini kayaknya mati 1 menit lagi, Bu, kayaknya. Gak apa-apa ya, adik-adik semangat ya untuk join lagi habis ini ya. Jadi kita bisa sharing bareng, kita guyon-guyon bareng. Nah, anggap aja kita, ya saya anggap aja kakaknya adik-adik ya, biar nggak terlalu tua, jangan dianggap dosen atau yang lebih tua ya. Jadi kita kakak adik gitu aja ya, makanya saya panggil adik-adik biar saya kelihatan lebih semangat, lebih muda gitu ya, meskipun usianya sudah berumur dewasa ya. Oke, nggak apa-apa Mas, mungkin nanti kalau sudah keluar sendiri ya nanti diteruskan lagi ya Mas. Saya kira literasi itu bagian hal yang wajib, karena sudah jelas di dalam Al-Quran itu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ini Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Sebuah keniscayaan kita bisa mengetahui dengan cara bil qalam, dengan cara menulis, dengan cara pena. Saya kira itu adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan untuk kita untuk berliterasi seperti itu. Mungkin sesimpel itu saja, Bu. Tidak usah banyak-banyak. Ya, oke. Jadi benar ya, berarti sama dengan Mas Fariza tadi ya, yang mengatakan ada poin Iqra', ada poin kolam. Jadi kalau Iqra' berarti membaca ya, proses membaca ya. Kemudian ada kolam, berarti kolam itu artinya adalah proses untuk menulis ya. Itu sendiri sudah ada di dalam Al-Quran. Setidaknya kita menerapkan di dalam kehidupan kita sekarang ini ya adik-adik ya. Karena ketika kita membaca ya, membaca itu apakah dimaknai dengan membaca buku saja? Ada yang berpendapat? Coba siapa yang mau berpendapat? Membaca itu maknanya apa? Coba Mas Haidar. Bu, kan ada ayat yang sanurihim min ayatina. Pokoknya kami akan diperlihatkan dari tanda-tanda kami di afaqi wa fi anfusihim, di seluruh semesta dan di dalam diri mereka. Jadi membacanya di semesta juga di dalam tanda-tanda yang ada di semesta, juga dalam diri kita. Intinya di ilmu pengetahuan itu, Bu. Mungkin itu. Oke ya, alhamdulillah adik-adik sudah menjawab dengan ada penguatnya ya, dalil penguatnya ya. Jadi membaca itu tidak hanya mengkhususkan pada membaca buku ya, tapi juga membaca realita di alam semesta ya. Jadi membaca apapun yang bisa kita lihat, apapun yang dari kita mendengar, apapun dari kita merasakan itu bisa hati ya, psikologi. Jadi dia membaca karakter orang. Nah, bisa kan membaca karakter orang ya. Kemudian kita membaca buku berarti fokus pada buku. Kemudian kita membaca realita. Membaca realita adalah kejadian-kejadian seperti ya yang kita lihat KDRT yang lagi booming ya, KDRT-nya siapa? Lesti Bilar dan Lesti dan Rizky Bilar ya. Jadi kita bisa membaca dari kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita, realita-realita dari sekitar kita, dan kita analisis apa itu mungkin dari perspektif
Qur'annya, dari perspektif tafsirnya, dari perspektif filsafat, mungkin ada yang Alfi, mungkin bisa sebagainya, bisa seperti itu ya. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat itu bisa kita kaji dari perspektif manapun ya, karena itu bagian dari apa tadi, ilmu pengetahuan. Mungkin sekarang akan, kalau dulu itu literasi itu hanya fokus pada membaca dan menulis, sekarang tidak. Ini saya akan share screen ya, ini bisa ya saya share. Hostnya siapa ini? Mas Abror ya? Mas Abror bisa minta tolong saya jadi hostnya? Halo. Mas Mas Hilmi mungkin bisa, jadi ada 24 ya, ini masih berapa ini? Sepertiga dari grup. Iya, ini memang kekurangannya Zoom Unlimited, nggak tahu ini hari ini. Untung ya, untung pematerinya saya. Mungkin kalau pemateri yang lain mungkin saya harapkan lebih itu ya, lebih kita jaga lagi gitu ya. Kalau dari luar, kalau misalnya kita sendiri ya nggak masalah. Mas Siva, Mas Akmal baru menulis ya, baru kirim pertama itu. Oh, nggih, Bu. Apa yang mendorong menulis tema itu? Persoalan ini Bu, yang sedang apa namanya booming. Nanti akan saya lanjutkan sampai bab nusus KDRT. Ya bagus itu ya. Sekaligus dari segi psikologisnya mungkin. Selain dari perspektif Al-Quran dan tafsirnya, mungkin bisa dikaitkan dengan psikologis dan juga dengan wanita, kewajiban hubungan antara suami istri, dan juga dari segi psikologisnya juga. Ini sudah 21, udahlah, pokoknya 20 ke atas, alhamdulillah ini ya. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Nah, ini hari ini kita kasih bagi mahasiswa. Apa sih itu literasi? Ketika saya baca-baca, ya saya menemukan kalau secara etimologis bahasa ya, istilah literasi itu berasal dari bahasa Latin, yakni literatus
Artinya adalah orang yang belajar. Ini saya tambahi berproses ya. Ini orang yang belajar itu adalah orang yang selalu berproses, yang selalu mau belajar dan tidak hanya hari ini kita dapatkan ilmu ini, tidak, tapi kita teruskan dengan cara menulis, bisa dengan mengkaji, menganalisis dan sebagainya. Itu proses belajar ya. Tidak hanya kita belajar di kelas sudah selesai, tidak cukup dengan itu, tapi kita butuh sebuah diskusi. Diskusi kemudian kita tuangkan dalam tulisan. Nah, itu adalah proses belajar yang terus-menerus, harus intens. Jadi seperti kayak website KLM ya adik-adik ya. Saya sering kali itu ya WA, entah adik-adik bosen atau tidak ya ketika saya WA ke website gitu. Entah berapa kali saya coba. Nah, itu untuk memotivasi adik-adik karena adik-adik ini berproses ya, berproses belajar. Kalau kita nggak gabung dalam KLM, otomatis kita nggak punya semangat ya. Jadi nggak ada yang memotivasi kita ya. Mumpung kita menjadi anggota KLM ini, kita manfaatkan baik-baik sebagai komunitas yang menyemak. Prosesnya masih panjang hingga nanti lulus skripsi. Otomatis kalau adik-adik sudah skripsi, nanti sudah siap apa itu literasi, apa itu menulis, sudah siap. Jadi prosesnya mulai dari sekarang. Jadi literasi itu berasal dari bahasa Latin literatus, yakni orang yang berproses untuk belajar terus-menerus ya. Sedangkan istilahnya apa? Ini saya kasih tanda-tanda merah, ini adalah inti-inti dari literasi itu sendiri. Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, menyimak ya. Menyimak itu tidak hanya mendengar, kalau istilahnya dalam bahasa Arab adalah ada qiraah, ada kitabah, ada istimak, ada apa lagi? Kayak tarjim ya, ada terjemah juga ada kalau dalam bahasa Arab. Tapi ini kalau literasi ini kemampuan membaca, menulis, menyimak dan memanfaatkan teknologi. Nah, alhamdulillah ya KLM sudah memanfaatkan teknologi ya dengan punya website, dengan punya channel YouTube, dengan punya akun Instagram dan sebagainya. Kemudian ada poin penting dari literasi juga, yakni berpikir kritis ya, berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Jadi ketika adik-adik itu berproses untuk berpikir, misalnya ada masalah yang lagi aktual sekarang ini, adik-adik memikirkan kenapa ya kok itu masalah itu muncul, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Itu artinya adik-adik berpikir kritis dan ingin memecahkan masalah. Nah, itu bagian dari literasi. Ini literasi yang sekarang ini ya maknanya sudah berkembang. Kalau dulu hanya membaca dan menulis saja agar mendapatkan informasi itu saja. Tapi sekarang maknanya lebih luas, yaitu kemampuan membaca, menulis, menyimak, dan memanfaatkan teknologi, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi yang dapat mengembangkan potensi diri dan berpartisipasi dalam konteks kehidupan masyarakat. Nah, adik-adik, kemarin saya ikut ya, kayak sekarang ini kan kurikulum kita mau diterapkan kurikulum MBKM, ya, Merdeka Belajar. Kalau kita sudah menerapkan Merdeka Belajar, otomatis tuntutan untuk mahasiswa dan dosen itu semakin banyak. Karena nanti ada program magang, ada program pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Nah, ketika adik-adik mempunyai kemampuan berkomunikasi, ya, yang mampu mengembangkan potensi diri, dan juga aktif berpartisipasi dalam masyarakat, itu bagian dari kita pelaksanaan MBKM. Jadi nanti ketika nanti disongsong ya, kita akan menyongsong kurikulum baru itu ketika kampus sudah siap, insya Allah mahasiswa akan menjadi orang yang aktif berpikir kritis, aktif membaca, aktif menulis, aktif memanfaatkan teknologi, dan aktif berkomunikasi serta memberdayakan berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Insya Allah itu akan kita lakukan. Nah, selaras dengan itu, saya juga berharap KLM ini, komunitas kita ini juga akan melakukan hal yang sama. Kita sekarang yang pertama sudah punya website, sudah adik-adik sudah berproses membaca, menulis, menyimak, dan memanfaatkan teknologi. Yang belum kita lakukan, mungkin suatu ketika kita akan mencoba untuk berliterasi dengan cara pemberdayaan masyarakat.
suatu ketika, mungkin ketika kita adakan program seperti itu ya Mas Hilmi ya. Jadi kita tidak hanya literasi yang berbentuk tulisan, tidak hanya literasi yang berbentuk digitalisasi, tapi juga kita berbentuk literasi yang ikut berpartisipasi dalam konteks kehidupan masyarakat. Nah, dari sini sudah paham ya apa itu literasi. Kita lanjut, apa itu budaya literasi? Ini kaitannya dengan budaya ya. Budaya itu adalah bagaimana kebiasaan yang diwariskan turun-menurun ya dari generasi ke generasi. Dengan cara apa budaya literasi itu? Dengan cara menumbuhkan kesadaran adik-adik dan menanamkan kebiasaan betapa pentingnya kegiatan literasi yang terintegrasi dengan segala konteks kehidupan sehari-hari. Jadi budaya literasi itu adalah bagaimana kita menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri, ya, dan juga menanamkan kebiasaan untuk berliterasi. Mulai dari mungkin hal tulis, hal-hal yang mudah untuk kita melatih menulis. Intinya begini ya, kalau kita seperti contohnya memasak ya. Kalau kita pertama kali memasak, pertama kali mengulek, Mas Hilmi pernah ngulek nggak? Ngulek. Pernah nggak? Kurang ahli. Bantu orang ya. Ada bawang, ada berambang, ada bawang merah, bawang putih, laos, kunyit dan sebagainya. Kalau pertama kali ngulek, itu pasti rasanya itu berat. Benar nggak? Berat dan nggak halus-halus gitu ya. Masih kasar aja ya. Itu seperti proses menulis kalau saya bilang. Kalau kita nggak mencoba untuk latihan untuk ngulek ya. Jadi ada suara-suara itu yang menghiasi Zoom ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita pertama kali ngulek bumbu ya, itu pasti hasilnya tidak akan halus. Sama dengan pertama kali kita menulis, pasti hasilnya nggak bagus. Tapi jangan menyerah, karena kita butuh makan. Iya kan adik-adik ya? Dengan mengulek, kita akan dapat masakan yang enak. Iya kan? Kita bisa makan dengan makanan yang enak. Kalau nggak ada bumbu, kita makan apa? Hambar kan? Cuma nasi. Nah, jadi itu adalah proses menulis juga. Analoginya itu kita proses menulisnya seperti itu. Kalau kita semakin sering, maka bumbu itu akan semakin halus. Nah, seseorang itu pasti akan tahu. Misalnya dari segi bahasanya, dari seginya, oh ini masih pemula, oh ini kadang-kadang nggak bisa menilai. Nah, bagaimana kita mencoba untuk belajar terus-menerus agar dibaca orang itu enak. Ya, jadi ya prosesnya itu kita setiap hari memasak semakin halus dan semakin terlatih. Begitu juga menulis. Menulis itu kalau setiap hari dicicil, dilatih, insya Allah sedikit demi sedikit bahasanya akan semakin halus ya, tidak kasar lagi ya. Jadi adik-adik kita itu KLM sering kali ya sejak awal KLM ini didirikan. Adik-adik tahu kapan berdirinya KLM? Mbak Febi sudah tahu? Kemarin pas meet up ikut nggak Mbak Febi? Nggak ikut, Bu. Oh, nggak ikut. Siapa yang ikut meet up kemarin? Mas Abror. Mas Abror. Mas Abror. Iya, Bu. Kapan KLM berdiri? Mas Hilmi udah cerita belum? Belum, Bu. Loh, Mas Hilmi belum Lupa, cerita. tapi Yus sudah bilang masih belum nyampe 1 tahun. Oh, begitu. Jadi pertama kali Lupa, Bu. Gitu. Jadi pertama kali saya menghubungi Mas Hilmi untuk kita bikin KLM pertama kali itu awal tahun ya, akhir tahun, tapi kita sudah resminya itu Januari ya, awal tahun yaitu Januari 2022. Nah, alhamdulillah dari masa ke masa itu kita berproses dan ada namanya apa? Proses evolusi ya namanya seperti itu ya. Jadi ada yang masuk keluar tidak aktif, ada yang aktif, ada yang gitu ya. Saya paham. Jadi kesibukan adik-adik juga berpengaruh. Sebenarnya setiap orang itu kalau manajemen waktunya bagus dan juga punya planning time schedule kegiatannya, insya Allah itu bisa saja itu dilaksanakan ya, seperti mengirim tulisan di website KLM. Kalau kita punya manajemen waktu, insya Allah, dan time schedule ya. Kalau saya dulu ya adik-adik ya, mahasiswa dulu itu saya selalu
punya planning, misalnya minggu pertama ini saya mau ke perpus untuk baca buku ini, karena saya pengen menulis, karena pada waktu itu ada lomba ya, ada lomba karya tulis ilmiah, sehingga dalam berapa lama saya bisa menyelesaikan itu. Oh, dalam 1 bulan bisa saya selesaikan. Jadi minggu pertama saya harus cari buku, minggu kedua saya bikin outline, minggu ketiga saya mencoba untuk menulis, minggu keempat saya bisa selesai. Jadi setiap adik-adik itu ketika berliterasi kalau nggak diprogram, kalau nggak di planning, kalau nggak ada time schedule, yang nggak akan pernah bisa jalan gitu ya. Jadi adik-adik itu meskipun skripsi ya adik-adik ya, untuk menyelesaikan skripsi itu juga butuh target. Saya dulu skripsi juga mentarget. Kapan ya saya harus lulus tahun 2007. Saya itu lulus tahun 2007 semester 7 mau ke semester 7 mau ke 8 gitu ya. Jadi saya mentarget diri saya sendiri, saya harus selesai. Karena kalau saya lulus cepat lulus cepat itu planning saya memang nikah dulu ya, baru S2. Jadi pokoknya intinya saya pengen lulus cepat, nggak mau bebani orang tua lagi, saya bisa cari rezeki mandiri seperti itu. Dan juga kalau orang tua saya, kalau anak perempuan biasanya itu pengennya menikah ya, karena usia 20 ke atas itu sudah kadang-kadang karena orang adat Jawa juga, jadi kalau bisa ya cepat nikah gitu ya, baru kemudian nanti bisa S2, S3 atau jadi apa itu terserah. Oke ya, jadi adik-adik harus mulai dari sekarang menumbuhkan kesadaran di dalam diri sendiri kalau literasi itu penting ya, dan juga menanamkan kebiasaan untuk menulis. Entah dimulai dari menulis diare bisa, menulis puisi, menulis opini ya, nggak yang ilmiah nggak apa-apa, dicoba aja. Kayak Mas Haris itu ya, Mas Haris itu suka menulis ya, Mas Gus Haris itu ya. Saya lihat dia banyak tulisan juga di opini-opini artikel di NU Online, di mana itu karena dia berproses untuk membaca ya, berawal dari membaca, kemudian baca kitab-kitab ya, lebih fokus ke kitab kuning ya kalau Mas Haris itu ya. Jadi berusaha untuk menulis dan menuangkannya dan kemudian dipublikasi. Nah, itu adik-adik harus bisa termotivasi dengan teman-teman yang aktif menulis. Jangan sampai kita minder ya, tapi kita berusaha untuk ikut serta. Kalau dalam komunitas ini kalau yang satu aktif, insya Allah nanti akan kebawa sendirinya ya. Kita lanjut ya, apa saja sih komponen literasi itu? Menurut Ferguson dan Clay itu menyebutkan kalau literasi itu ada 6 ya. Yang pertama literasi dini, yaitu kemampuan anak usia dini untuk membaca, menulis, dan berhitung yang terbentuk dari lingkungan sosialnya. Nah, ini prosesnya ketika adik-adik masih kecil, ya Mbak Ayus, Mas Anas, Mbak Novita, ini ketika kecil sudah diajarkan untuk membaca huruf ya, mengeja huruf A, B, C, kemudian diajarin menulis, kemudian berhitung, 1 tambah 1 berapa? 2, 2 tambah 2, 4, sampai ada lagu-lagu 1 ditambah 1, sama dengan 2. Nah, itu adalah proses untuk berliterasi bagi anak-anak usia dini. Nah, kemudian ada literasi dasar. Literasi dasar itu adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, berhitung berdasarkan pemahaman dan kesimpulan pribadi. Jadi di sini bedanya kalau dasar ini mungkin sudah berkembang logika berpikir ya, seperti kalau dini ini kan anak-anak TK ya. Kalau dasar ini mungkin prosesnya itu pada anak-anak yang sekolah dasar hingga SMP, SMA. Nah, mereka tuh punya sudah main ya logika berpikirnya sehingga mempunyai mainstream ya pemahaman dan kesimpulan pribadi. Kemudian yang ketiga, literasi perpustakaan, yaitu kemampuan memahami penggunaan katalog ya, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan tulisan dan penelitian. Nah, ketika adik-adik di perpustakaan ini ketika mencari-cari buku dan memahami informasi dari buku tersebut untuk menyelesaikan tulisan, itu adalah proses literasi perpustakaan.
Saya ingin tahu adik-adik, ada yang belum pernah ke perpustakaan Winsa? Mbak Hayatun? Mbak Hayatun? Hayatun Nafisah? Nggih, Bu. Aktif kah? Nah, pernah ke perpus? Pernah. Nah, cari apa, Mbak? Cari buku-buku referensi, Bu. Nah, apakah di situ ada proses membaca, kemudian menulis? Nggih. Biasanya Oke. sekalian nulis di situ, Bu. Ya, jadi dalam era globalisasi ini adik-adik tidak hanya bergantung pada download buku ya, tapi juga penting adik-adik membaca bukunya yang asli ya, yang ada di perpustakaan atau beli bukunya langsung gitu ya. Jadi itu juga bagian dari literasi. Kemudian ada literasi media, kemampuan untuk mengetahui dan mengaplikasikan berbagai media cetak, media elektronik, dan media digital. Nah, saat ini ada media sosial ya adik-adik ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi Facebook, YouTube, Instagram untuk kita mengeksplor ya pembacaan kita, tulisan-tulisan kita, dan sebagainya. Kemudian ada dari literasi teknologi, yaitu kemampuan seseorang memahami kelengkapan teknologi seperti hardware, software. Ya, di sini ada yang ahli IT? Siapa Mas Hilmi yang ahli IT di sini? Bro, Bu, sebagai host. Abror ya, jadi yang tahu bagaimana pengelolaan Zoom, hardware, laptop, dan sebagainya. Fitnah itu. Sebenarnya setiap mahasiswa itu harus bisa sebenarnya ya. Pokoknya nggak mereteli hardware-nya, tapi penggunaannya, fungsinya harus tahu, itu harus tahu semuanya mahasiswa ya, supaya tahu nanti, oh laptop saya ini bermasalah di bidang apanya ya, oh hardware-nya, oh kemudian dibawa ke servis komputernya. Tapi kita harus tahu permasalahan yang ada di dalam IT kita, yang kita miliki, HP kita, laptop kita, itu harus paham juga ya, karena memang itu yang kita hadapi sehari-hari ya, HP, laptop, dan sebagainya. Kemudian ada literasi visual, kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Jadi literasi visual itu adalah yang kita lihat ya, yang kita lihat dan yang kita dengar ya. Itu kayak misalnya dalam proses pembelajaran di kelas ya, adik-adik, biasanya dosen atau guru itu bisa memanfaatkan media PPT yang di-share ya di LCD ya, sehingga tampak pada layarnya itu media visual dan audio. Kadang-kadang kalau misalnya dilengkapi dengan suara juga bisa ya, yaitu namanya literasi visual. Kita lanjut ya. Nah, ini saya coba tadi malam itu coba untuk berpikir ya, kenapa sih mahasiswa itu harus CS ya, harus CS dengan budaya literasi. Kenapa sih mahasiswa itu harus berliterasi gitu ya? Itu pertanyaan mendasar dari kita ya. Kenapa? Coba saya ingin tahu sebelum saya menjelaskan ini, ada yang mau mengungkapkan unek-uneknya nggak? Mbak Ilmi Wahyuni? Mbak Ilmi? Ada Mbak Ilmi? Iya, Bu. Coba, mengapa sih Mbak Ilmi kok butuh untuk berliterasi itu untuk apa sih sebenarnya? Yang pertama untuk tugas ya, Bu, yang pertama. Yang kedua untuk memahami keadaan sekitar, untuk memahami keadaan masyarakat dan lainnya. Sudah, Bu. Sudah. Coba, ini ada Mas Iqbal Faiz ini. Ini beneran Mas Iqbal Faiz mau gabung ini. Coba Mas Iqbal. OTW nikah. Mas. OTW nikah. Iya, ini yang saya tunggu-tunggu ini Mas Iqbal Faiz ini. Soalnya beberapa kali saya chat itu nggak pernah dibaca. Nggak, cuma bercanda ya Mas. Mas Iqbal, halo. Mas Iqbal. Halo Bu Hilda. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ini saya sedang berjalan ke rumah persiapan untuk hari H besok. Alhamdulillah. Saya semoga mendengarkan seminar Ibu Semoga ini.
Semoga lancar ya pernikahannya Mas Iqbal ya. Nggih, doanya pangestunipun. Calon istrinya ini kemarin itu kenalan karena minta cek plagiasi Turnitin ya Mas ya. Oh nggih. Ya coba saya Soalnya- pengen tahu aja, pengen tahu Nggih. nggak apa-apa ya sebentar ya. Coba kenapa sih Mas Iqbal ini untuk berliterasi itu untuk apa sih sebenarnya? Karena kita butuh. Bukan literasi yang butuh kepada kita, akan tapi kita yang butuh kepada literasi. Ya, butuhnya itu kenapa? Ini kalau butuhnya ini tergantung perspektif masing-masing, nggih. Kalau Ya. sekedar untuk perkuliahan, itu sebenarnya eman-eman itu bahasanya. Seharusnya yang namanya literasi, apa yang kita baca harusnya kan bisa bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk diri kita sendiri. Maka kita niati jika berliterasi itu bukan hanya untuk sekedar tanggung jawab, akan tapi untuk memanfaatkan diri kita, apa yang bisa kita posisikan untuk orang lain, baik untuk diri kita maupun orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata teman. Sederhananya seperti itu. Oke, bagus sekali ya cara pandangnya Mas Iqbal ya. Jadi kita berliterasi itu tidak hanya sebagai tanggung jawab kita ya, karena pribadi ya, karena kita mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan tugas dosen ya, intinya seperti itu. Tapi kita juga punya kewajiban literasi yang kita amalkan kepada orang lain ya. Bisa dengan cara apapun kita beramal, bisa dengan cara berdakwah secara lisan, misalnya dari ceramah ya, khutbah Jumat, itu juga bagian dari literasi yang laki-laki ya. Yang perempuan mungkin bisa berliterasi dengan mengajarkan ilmu ya, bisa ilmu Al-Qur'an, bisa ilmu-ilmu yang lain kepada orang lain, itu juga termasuk proses dari literasi. Apalagi adik-adik yang punya konten YouTube kemudian membagikan ilmu yang dimilikinya melalui YouTube, itu juga bagian dari literasi digital. Jadi adik-adik sekarang ini saya pinginnya adik-adik itu mulai berproses, mulai sadar ya, budaya literasi itu adalah proses menumbuhkan kesadaran. Jadi adik-adik sekarang itu sadar bahwa oh saya itu, setiap orang itu pasti punya potensi untuk berliterasi. Entah adik-adik pilihannya yang mana, bisa literasi secara visual, bisa literasi secara verbal ya, maksudnya verbal bisa dengan cara berbicara, membaca, menulis, kemudian berliterasi digital di media massa, medsos dan sebagainya. Sekarang ini adik-adik itu harus bersyukur karena banyak media-media kita bisa berbagi kepada orang lain. Kita banyak media yang bisa kita berliterasi, mengamalkan ilmu melalui literasi. Nah, benar kata Mas Iqbal, jadi tidak hanya kebutuhan individu saja, tapi kita juga harus bisa memahami bahwa literasi itu juga bisa untuk orang lain, bisa kita bagikan ke orang lain. Nah, ketika adik-adik mengirimkan tulisan ke website KLM, insya Allah banyak yang membacanya di kemudian hari ya, meskipun yang awal ini mungkin hanya anggota-anggota KLM, akan tetapi 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya insya Allah akan dibaca banyak orang ya, amin ya. Kalau adik-adik semangat menulis, insya Allah itu adalah proses amal kita ya, dalam hal berbuat kebaikan. Oke. Nah, di sini kita coba pahami ya, kita itu mahasiswa ya. Mahasiswa itu siapa sih? Paling enggak kita tahu ya posisi kita itu ada di mana. Meskipun mahasiswa S2 juga masuk ya, ini Mas Hilmi ya. Mahasiswa bisa S1, S2, S3 ya. Mahasiswa kenapa harus berliterasi itu? Yang pertama kita harus paham dulu. Mahasiswa itu punya peran apa sih? Yang pertama adalah agent of change ya. Jadi agen penggerak perubahan-perubahan dalam masyarakat agar menjadi lebih baik dengan pertimbangan intelektual yang dimiliki. Nah, bedanya adik-adik sebagai mahasiswa dengan masyarakat biasa itu yang tidak pernah mengenyam di bangku kuliah, itu adalah adik-adik punya daya intelektual ya. Bedanya ada di situ. Adik-adik punya intelektual, punya spiritualitas, dan semuanya ada dan diajarkan di dalam proses perkuliahan. Karena dosen tidak hanya mengajarkan keilmuan, akan tapi juga mengajarkan akhlak ya. Ada beberapa dosen yang seperti itu. Jadi adik-adik itu sudah lengkap sebenarnya ya. Jadi sudah menjadi agen penggerak perubahan dalam masyarakat. Jika masyarakatnya labil, maka mahasiswa bisa menstabilkan.
Jika masyarakat banyak yang terdominasi, maka mahasiswa bisa menjadi orang yang mengopeni, yang mengayomi. Nah, itu adalah agen-agen perubahan. Jika ada masyarakat yang kayak misalnya kayak kejadian di Kanjuruhan itu ya, itu kan apa namanya, ada fenomena-fenomena seperti itu. Ada bisa terjun di masyarakat sebagai agen perubahan. Tidak hanya terjun langsung di Kanjuruhannya, akan tetapi bisa melalui tulisan-tulisan ya, bahwa seharusnya tindakan polisi dan oknum-oknum yang terlibat di dalamnya itu tidak seharusnya seperti itu. Nah, adik-adik bisa berpendapat bagaimana solusinya agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu di kemudian hari. Nah, itu tugas adik-adik sebagai perubahan-perubahan mainstream dalam masyarakat agar fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat tidak ada lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan agent of change. Jadi tidak hanya terjun di masyarakat, tetapi adik-adik bisa melalui tulisan, bisa melalui lisan dan sebagainya. Kemudian ada agen of social control ya. Jadi agen pembawa kebermanfaatan dalam kehidupan. Nah, ini MBKM ya. Saat ini adik ya, MBKM itu menganjurkan ada 3 hal ya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa bersama dosen. Yang pertama adalah menulis. Saat ini kewajiban dalam kuliah itu dosen harus berkolaborasi menulis dengan mahasiswa. Itu bagian dari proses MBKM dan akreditasi juga ada data-data yang harus seperti itu. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran di kelas ya. Dalam proses pembelajaran di kelas, dosen sama mahasiswa harus menjadi partner belajar. Kemudian yang ketiga adalah proses PKM ya. Pemberdayaan masyarakat ya. Jadi dosen itu harus punya program yang melibatkan mahasiswa di masyarakat. Salah satunya KKN, yang kedua adalah magang ya. Dan lain sebagainya. Intinya adalah adik-adik sebagai mahasiswa itu harus bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ya, kemudian yang ketiga, mahasiswa sebagai moral force, yaitu agen pelaksana keteladanan moral yang baik di masyarakat dengan keilmuan yang dimiliki. Jadi adik-adik itu harus mengedepankan moral, ya, moral, akhlak yang baik. Jadi tidak arogan, tidak hedonisme. Tidak arogan artinya adalah setiap ada perselisihan itu harus turun tangan, harus dengan tangan ya, harus dengan kekerasan, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita mengandalkan intelektual kita untuk diskusi bersama, untuk mencari perdamaian bersama dengan akhlak yang baik. Kemudian Iron Stock, yaitu sebagai aset penerus perjuangan bangsa. Ya. Iron Stock itu adalah kita sebagai aset ya, adik-adik ya, penerus perjuangan bangsa. Nanti kalau misalnya adik-adik jadi dosen di IAT, di AFI, di Usuludin, itu adik-adik akan menjadi penerus dari perjuangan dosen-dosen sebelumnya, profesor-profesor sebelumnya. Nanti adik-adik siapa tahu di antara kita itu ada yang jadi profesor. Berarti adik-adik itu adalah aset penerus dari perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu dari FUF, Fakultas Usuludin ya. Saya harus bisa meneruskan perjuangan sebelum kita. Kita harus bisa mempunyai teladan idola dari agar kita mencapai cita-cita ya, visi misi. Jadi kalau saya mengartikan agent of change itu adalah kita itu sensitif ya dengan responsif, bukan sensitif, artinya adalah responsif ya untuk menganalisis idealitas dan juga yang berlawanan dengan realitas. Jadi ketika kita mau menulis atau membaca apapun pasti kita akan melihat fenomena. Fenomena itu adalah sesuatu yang seharusnya ideal terjadi, akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Tidak ideal. Jadi kita harus responsif terhadap masalah itu. Dan dari masalah yang idealitas versus realitas itu, makanya kita bisa mempunyai bahan permasalahan untuk kita tulis, untuk kita baca, untuk kita analisis, untuk kita kaji, dan kita publikasikan melalui tulisan. Jadi adik-adik ketika menulis itu pasti berawal dari membaca idealitas dan juga realitas. Seperti itu. Nah, kemudian agent of change biasanya mahasiswa yang melakukan perubahan-perubahan itu adalah dengan cara beraksi, ya, seperti demonstrasi. Berarti dia sudah melakukan literasi, membaca situasi, membaca lingkungan. Misalnya apa? Demo apa kemarin ya? Demo kenaikan UKT ya, misalnya.
Berarti ada mahasiswa-mahasiswa yang dalam tanda kutip kurang mampu dengan UKT tinggi. Nah, itu mahasiswa juga untuk melakukan aksi ya, tapi aksi damai, aksi yang beretika. Jadi untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat agar ada solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh mayoritas mahasiswa sehingga melakukan aksi. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan Aerostock, maka kita harus punya visi dan misi, ya. Kita harus punya visi dan misi, misalnya visi KLM ya. Jadi sebuah organisasi KLM itu punya yang namanya visi. Apa Mas Hilmi? Visinya Mas Hilmi? Kenapa, Bu? Visinya KLM apa? Aduh. Apa visinya? Bentar, Bu. Saya lupa. Nggak baca. Jadi setiap organisasi itu pasti punya visi dan misi. Fakultas Usuluddin pun mempunyai visi dan misi. Adik-adikku secara pribadi juga harus punya visi dan misi. Coba saya pengen tanya kepada Mbak yang mana? Mbak Dalina. Mbak Mahda? Atau Mas Akmal? Mas Akmal. Coba Mas Akmal. Apa visi misi kehidupannya Mas Akmal? Visi misi apa Bu? Visi misi pribadi sampean. Oh, visi misi pribadi saya menjadi pribadi berkembang dan memperbaiki di setiap keadaan-keadaan yang telah dilalui. Misinya? Misinya Misi itu adalah apa sih visi itu? Visi itu apa? Tujuan, Bu. Misi itu. Tujuan jadi mahasiswa itu adalah sebagai ini, kalau saya mungkin secara paling dasarnya, karena menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi semua Muslim, karena orang kalau di surat Al-Mujadilah itu kan orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang berilmu, seperti itu. Jadi visinya Mas Akmal itu adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya ketika menjadi mahasiswa ya, dan juga diamalkan ya Mas ya. Misinya, misi itu adalah langkah yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Apa Mas Akmal? Gimana Bu? Misinya apa? Misi saya. Untuk mewujudkan visi tersebut harus ada misi-misi.
Alhamdulillah ya, kita join lagi ya Mas Hilmi ya. Mas Akmal, Mas Hilmi. Ya, dan Bu. Semangat ya. Kita lanjut sharingnya. Ini Mas Hilmi sudah jadi mahasiswa S2, pasti jalan pikirannya dan visi misinya juga akan berbeda ya. Mungkin ada visinya juga ketika dua ini nanti saya lulus, kemudian saya dapat jodoh, gitu juga masuk visinya ya. Iya Mas Hilmi. Pasti Bu, pasti. Apa misinya? Misi untuk mendapatkan jodoh misinya ya, seperti kita mewujudkan cita-cita kita ya. Dengan cara apa? Kita salah satu supaya kita dapat jodoh yang baik, kita juga harus memperbaiki diri. Ya, kalau insya Allah suami istri itu adalah imbang. Ketika dapat suami baik, insya Allah istri juga akan baik. Ya, jadi istilahnya kalau kita ingin mendapatkan istri yang putranya kiai, berarti kita harus memperbaiki diri kita. Istilahnya dengan mendalami beberapa kitab-kitab kuning, kemudian kita coba belajar untuk lebih menata etika dan sebagainya. Jadi kita juga harus ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus melihat diri kita sendiri. Apa yang perlu diperbaiki untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Seperti itu ya, Mas Wi ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada berapa ini? 12 ya. Ada 12, tidak apa-apa, yang penting semangat ya. Kita lanjut ke PowerPoint selanjutnya ini. Siapkah kita berliterasi? Ini sebuah pertanyaan ya, yang saya ingin tahu jawabannya dari adik-adik. Mbak Lulu Sakilah, Mbak Lulu Sakilah. Mbak Lulu? Halo? Ya, Mbak Sakilah? Ya. Mbak Sakilah siap untuk berliterasi? Insya Allah siap, Bu. Siap kirim tulisan ke website KLM? Insya Allah, Bu, siap. Iya, jadi kalau kita sudah punya komitmen ya adik-adik ya, insya Allah kita akan mudah untuk melaksanakannya. Ketika saya bertanya, siapkah kita berliterasi? Berarti ini ada kaitannya bagaimana kita berproses ya. Ketika kita sudah siap, berarti kita sudah siap menggunakan peranan kita secara intelektual, secara sosial, dan secara moral. Peranan intelektual ini adalah dengan cara membaca problem akademik yang harus dicari solusinya melalui praktik menulis dan publikasi, serta melek teknologi. Jadi, kita bisa menggunakan intelektual kita untuk membaca fenomena-fenomena. Kalau kita belajar penelitian, kita akan kenal yang namanya problem akademik. Problem akademik ini adalah biasanya masalah-masalah yang ada di sekitar kita yang bisa kita kaji dan cari solusinya dengan cara sebagai bahan kita untuk menulis dan juga untuk publikasi, bisa artikel, opini, dan sebagainya, serta menggunakan intelektual kita untuk melek teknologi. Artinya kita tidak hanya fokus pada menulis, tapi juga fokus pada memanfaatkan teknologi. Bisa melalui TikTok, bisa melalui Instagram. Di sini ada nggak ya TikToker? Ada nggak? Mas Hilmi. Mas Hilmi, oh iya, Mas Hilmi coba, Mas Hilmi. Sudah berapa konten yang diupload di TikTok, Mas Hilmi? Mas Hilmi masih baru. Share screen Mas Hilmi. Masih baru. Iya, diteruskan Mas Hilmi. Salah satu bentuk literasi digital itu adalah bisa melalui video-video di TikTok ya. Kita bisa menganalisis fenomena. Saya sambil lalu mempromosikan KLM di TikTok saya. Oh iya, itu dong di-share di. Nah, nanti mungkin Mas, saya itu yang belum terlaksana dari KLM itu, kita kan sudah punya website ya Mas ya. Kita belum punya tim digital, istilahnya tim yang bisa
kita videokan gitu Mas, paham nggak Mas Hayat? Nanti kita planning Iya, iya. kemudian itu kita punya podcast, kita punya media untuk lisan secara verbal itu kita berliterasi ya, tidak hanya tulisan yang ada di web tapi juga kita melalui video-video. Jadi misalnya ada problem apa di masyarakat atau tema-tema yang kita pilih untuk kita viralkan, istilahnya kita carikan solusi dan kita explore di TikTok ya, bisa di YouTube melalui video ya. Istilahnya adalah kita belum menerapkan literasi digital. Itu Mbak Febi kayaknya mau mengawal, Bu. Siap. Iya, mana Mbak Febi? Mungkin bisa membantu. Mbak Febi? Mana Mbak Febi? Ya, jadi nanti ada, nah saya kalau kita literasi digital itu otomatis butuh dua hal yang harus kita kuasai, yaitu yang pertama teknologi, orang yang menguasai IT, ya. Yang kedua adalah orang yang mau terjun sebagai apa itu namanya, aktor atau aktrisnya, dalam tanda kutip ya, aktor dan aktrisnya untuk terjun di literasi digital. Jadi orang yang kita harus berusaha untuk pede ya, kayak Mas Hilmi ini saya lihat TikToknya memang pede ya. Jadi ada kalau orang sudah berliterasi digital itu insya Allah orangnya lebih fleksibel, lebih santai, lebih percaya diri ya, seperti itu ya. Yang mungkin nanti bisa Mbak Febi bisa mungkin nanti kita bikin yang apa ya, video-video tentang tema-tema aktual sekarang ini yang kemudian bisa sampaikan kepada masyarakat seperti itu ya, bisa dibaca, disimak oleh netizen ya. Nanti bisa di-share di YouTube-nya KLM atau di media sosialnya KLM. Oke. Kemudian peranan sosial. Apa saja peranan sosial ini yang bisa kita lakukan? Membaca realitas sosial, menyimak respon masyarakat, menganalisis masalah dan berpikir kritis penyelesaiannya. Terjun dalam pemberdayaan masyarakat. Mungkin ya nanti kita planning adakan itu, Mas. Kayak misalnya ada kaum-kaum yang tidak mampu atau tertindas atau terdominasi atau apa yang kemudian kita datangi, kemudian kita bikin video-video, kemudian peran KLM di masyarakat juga ada. Jadi literasinya dalam bentuk yang tidak hanya intelektualitas tapi juga bentuk sosial. Kemudian peranan moralnya ini berkomunikasi dalam kehidupan sosial ya dengan santun. Dan juga ingat ya adik-adik ya, kita itu hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Kapanpun kita berada kita harus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya. Kita sudah punya pernah mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan ya. Jadi dimanapun adik-adik itu harus menghindari namanya radikalisme ya. Jadi ada cerita, dulu saya pernah diceritain sama senior Fakultas Usuluddin, ada dosen, bukan Usuluddin, di UINSA, itu ada dosen yang sudah PNS, tapi tidak mau hormat bendera pada saat upacara bendera. Kemudian karena apa? Ya karena mereka menganut paham radikalisme, akhirnya akhirnya dia tetap memutuskan tidak mau, jadi otomatis dia tidak lagi mengajar atau mengambil di sana atau bahaya. Dimanapun berada, Pak Zaki itu selalu bilang kita harus mengedepankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi tidak ada kata radikalisme. Jadi adik-adik saya harapkan yang ada di sini juga kita tetap teguh sebagai mahasiswa yang setia pada Pancasila ya. Oke. Kemudian kita lanjut pada tips membangun semangat berliterasi ya. Ini sudah pernah saya sampaikan di meet up kita pertama ya dulu ya. Saya selalu punya komitmen di dalam diri saya ya. Ini sebenarnya mungkin bisa dijadikan pedoman juga. Yang pertama adalah adik-adik harus berniat. Niat itu apa? Komitmen dan kemantapan siap. Semuanya ya. Coba saya ingin mendengarkan suaranya semuanya. Kalau kita semuanya kompak, komitmen, KLM komitmen. Coba. Mas Hilmi, ayo Mas Hilmi. Ya, Bu. Komitmen ya, KLM komitmen untuk siap berliterasi. Siap ya, siap ya. Siap, siap. Siap. Siap ya.
Mas Haidar, kalau sudah siap, kalau sudah punya niat, ya, niat itu berarti artinya adalah punya komitmen dan mantap untuk siap berliterasi. Jadi setelah ini saya harapkan adik-adik kan hari ini sudah punya niat semua ya. Adik-adik harus punya tekad. Tekad itu adalah semangat untuk berproses dan berjuang dalam berliterasi. Berliterasi itu adalah perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan melawan malas. Perjuangan melawan awes, nggak usah wes, ngapain juga. Jangan berpikir seperti itu. Kita harus punya tekad, semangat berproses dan berjuang. Kalau saya sih memaknai menulis itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Karena apa? Karena kita terbentur oleh waktu. Saya setiap minggu, hampir ya, 1 minggu itu pasti ada kegiatan rapat, kemudian penyelesaian akreditasi, borang, dan sebagainya, dan kadang-kadang di Gerinsa, kadang-kadang saya juga merasa tidak enak kepada mahasiswa, karena saya sering bolos ya, sering saya suruh istilahnya diskusi mandiri di kelas, tetapi saya punya tekad bagaimana adik-adik itu apa ya, tekad dalam diri saya, kesibukan saya juga aktif nulis. Begitupun dengan adik-adik ya. Adik-adik sibuk kuliah, sibuk yang ada acara-acara HMP, acara-acara organisasi UKM dan sebagainya. Tetapi adik-adik harus punya tekad, tekad untuk berliterasi ya. Tekad untuk berliterasi. Sama, saya juga merasakan waktu saya sudah intinya habis untuk kegiatan kampus, tapi saya berusaha untuk bisa mengeksplor kemampuan literasi saya dengan menulis, dengan membaca, dan sebagainya, menyempatkan waktu. Nah, saya harapkan adik-adik dengan kesibukan apapun di luar tetap punya tekad yang kuat untuk berproses berjuang. Saya mengatakan berjuang karena apa? Karena kita nggak hanya berjuang di medan perang, tapi berjuang melawan apa ya? Melawan kemalasan, melawan istilahnya ketidaksemangatan. Nah, itu harus adik-adik punya tekad yang kuat. Kemudian nekat. Kalau nekat ini saya arti sebagai pantang literasi kita. Ketika nyerah, ketika gimana kontroversi atau apa begitu yang menimbulkan bahasanya lebih panjang. Saya lupa kemarin tulisannya. Ada tulisannya teman-teman ya, yang ternyata itu apa namanya, membuat orang lain untuk berwacana. Nah, berarti kita harus punya nekat. Nekat artinya kita harus siap kalau tulisan kita dibahas, dikritik, kemudian dikomentari, itu kita harus nekat. Yang penting kita sudah prosesnya sudah jalan, sudah jadi, kita publikasi, untuk hasilnya itu kita apapun kita hadapi. Nah, itu namanya nekat. Saya nekat, meskipun tulisan saya nggak bagus, tapi saya nekat saya kirimkan, supaya saya menjadi orang yang lebih baik, supaya saya lebih baik dan dapat masukan lebih banyak, gitu ya. Jadi gitu. Jadi setiap tulisan itu pasti ada wacana-wacana yang berkembang kalau itu memang kontradiktif, kadang seperti itu. Kadang ada orang yang menulis memang untuk viral ya, istilahnya untuk sebagai bahasan diskusi bagi orang lain. Nah, ini ada 9 hal yang harus dibuang dalam berliterasi. Rasa malas, ya. Ada nggak di sini yang punya rasa malas? Semuanya ya, saya juga pribadi punya rasa malas. Karena apa? Karena sudah capek dan hari-hari kesibukan sehari-hari. Tetapi kita harus lawan, kita harus buang rasa malas itu. Paling tidak kita punya semangat itu, tekad ya, niat, tekad, dan nekat. Kemudian rasa malu dan tidak pede, itu harus kita buang ya, Adik ya. Kita harus menjadi orang yang percaya diri dimanapun berada. Rasa canggung, misalnya, saya sungkan Bu hadir di dalam meet up-nya, soalnya sudah kakak senior semua ya, semester 1 misalnya. Saya merasa canggung, malu Bu, karena semester 1. Jangan berpikir seperti itu ya adik-adik ya. Kita adalah sama, yang senior mengayomi yang junior akan mendapatkan bimbingan dari senior. Itu yang harus kita pedomani ya. Kita adalah satu dan kita punya visi dan misi yang satu. Yaitu apa? Kita aktif berliterasi, ya, publikasi ilmiah. Kemudian yang harus dibuang lagi egoisme, ya, tidak konsisten, itu harus dibuang. Tidak respect. Nah, saya berharap adik-adik ini setiap kali misalnya Mas Hilmi share apa gitu, kita cobalah kita respon gitu ya, misalnya, oh iya Mas, atau apa, atau berpendapat yang membatalkan atau tidak punya
target dan juga mudah menyerah itu harus kita hilangkan. Dan sekali lagi jangan suudzon pada keadaan ya. Kita harus selalu husnuzon, berpikir positif ya adik-adik ya. Nah, kemudian ini langkah awal berliterasi. Langkah awal berliterasi dan membaca referensi. Ini suaranya siapa ya? Mas Abror ya, Mas Abror. Oke. Nah, langkah awal literasi adalah yang pertama konsisten referensi. Jadi memahami pedoman ejaan yang disempurnakan ya. Ini harus ini hanya pengetahuan adik-adik ya. Kalau sekarang ini ada pedoman EYD 5 yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 2022. Ini ya alamatnya. Mungkin adik-adik kalau misalnya butuh menulis karya ilmiah mungkin bisa melihat pedoman ini ya. Bagaimana perkembangan dari ejaan-ejaan cara penulisan dalam kata baku bahasa Indonesia ya. Kemudian yang ketiga, pahami sistematika penulisan setiap karya. Yang keempat, asah kemampuan analisis antara idealitas dan realitas. Kemudian yang keempat, salah satu langkah awal adalah kita bergabung dalam KLM. Karena kita merasa satu ya, satu visi misi. Kemudian yang kelima, aktif dan konsisten berdiskusi. Nah, nanti ada program diskusi ya Mas ya untuk selanjutnya KLM. Kemudian ini langkah praktis berliterasi. Nah, ini pertama adalah eksplorasi ide-ide, menentukan topik, judul, kemudian outline, kemudian kita kembangkan gagasan, kemudian harus ada kohesi atau koherensi atau kepaduan dalam paragraf. Kesatuan itu ya, ini hanya ilmu aja ya, adik-adik harus ingat. Dalam menulis paragraf itu harus ada kesatuan atau kohesi. Artinya adalah dalam paragraf itu ada kalimat utama, kemudian diiringi dengan kalimat penjelas, itu namanya kohesi. Kalau koherensi itu adalah bagaimana antar kalimat dalam paragraf itu saling berhubungan, nyambung, ya, ada chemistry-nya, saling berhubungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Kemudian yang ketujuh, kita perhatikan cara mengutip referensi. Jangan lupa setiap kali kita mengutip dari buku, maka kita harus mencantumkan referensinya. Kemudian ini program literasi mahasiswa yang akan kita lakukan adalah ada namanya publikasi karya tulis, bisa ilmiah, non ilmiah, bisa melalui ilmiah, bisa artikel ilmiah, buku, makalah, resensi buku, jurnal dan sebagainya. Non ilmiah bisa puisi dan cerpen. Kemudian program publikasi karya digital. Jadi Mas Hilmi, kita mencoba punya program ini ya. Jadi kalau program literasi mahasiswa ini bisa melalui publikasi karya tulis, bisa melalui publikasi karya digital. Jadi kita punya karya digital. Melalui apa? Melalui produktivitas website atau URL. Kemudian berupa, ini isinya ya adik-adik ya, kalau mau kirim tulisan di website kita, ada artikel, opini, puisi, cerpen, resensi, refleksi, humor, dan sebagainya, ada semuanya. Fitur-fiturnya, jadi adik-adik bisa kirim sesuai dengan minatnya. Kemudian bisa aplikasi digital populer melalui podcast, Instagram, Facebook, dan TikTok. Ini nanti planning selanjutnya kita publikasi karya digital ya Mas ya. Kemudian ini sebelum kita tutup ya, kita yel-yel dulu yuk. Ya, ayo supaya semangat ya, supaya semangat kita hari ini. Ada berapa orang ini ya? Ayo. Ini yel-yelnya ini kita semua satu keluarga dalam komunitas literat muda. Kita semua satu visi misi, genggam duniamu dengan berkarya. Ya, bisa nggak adik-adik ya? Jangan Bu. Bisa. Ayo. Kurang. Ayo, biar kita semangat. Ayo. Ayo. Semua dinyalakan mic-nya. Ayo coba. Ini nanti setiap kita meet up, kita punya yel-yel gitu ya. Yel-yel penyemangat. Ayo coba. Ayo Mas Akmal dipimpin Mas Akmal atau sama Mas Hilmi. Ayo. Saya tempat Bu, nanti berjering. Ini. Iya, Mas Hilmi, ayo Mas Hilmi. Ayo. Bisa diulang Bu tadi Bu. Diulang mungkin Bu.
Kita semua terpesona, lagu terpesona. Kita semua satu keluarga dalam komunitas literat muda. Kita semua, ayo, satu visi misi, genggam duniamu dengan berkarya. Yang perempuan ini Mbak Ebi, Mas Anas, ayo Mas Haidar. Ayo, kita tunjukkan kekompakan kita hari ini, Mbak Lina, Mbak Titi, Navia, Mas Naufa, ini ada Mas Naufa. Ayo. 1, 2, 3. Kita semua satu keluarga dalam komunitas literat muda. Kita semua satu visi misi, genggam duniamu dengan berkarya. Kami mahasiswa UINSA siap berliterasi konsisten. Kami mahasiswa UINSA siap publikasi ilmiah. Ayo saya bilang nanti ada jawab ya. KLM hebat. Siap. Produktif, coba. KLM hebat. Siap, produktif. Ya, produktif. KLM ya. Siap kerja juga. Siap kerja. Oke. Ya. Hari ini ada sudah dapat sesuatu ya yang mungkin bisa membuka mainstream adik-adik untuk bisa mulai siap berliterasi dalam KLM. Yang pertama mungkin adik-adik bisa mengeksplorasi ide-idenya dalam bentuk tulisan dan dikirim ke website KLM. Yang kedua, nanti kita planningkan ada karya digital. Jadi istilahnya nanti kita ada podcast atau nanti wawancara ke dosen-dosen, kemudian kita videokan tentang pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang bisa kita jadikan literasi ya, bahan literasi kita. Atau nanti kita wawancara atau dalam bentuk video mini ya, mini video yang menceritakan tentang literasi atau tentang tema-tema aktual yang terjadi di masyarakat ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Akmal, terserah nanti dibuka satu pertanyaan atau gimana atau cukup. Mungkin sebagai apa namanya, syarat dari suatu pertemuan wajib pertanyaan ya. Monggo dari teman-teman minimal satu saja. Ya Mas. Monggo Mas Haidar. Itu tadi kan katanya kalau kita udah bikin karya bisa diupload. Nah, uploadnya itu gimana Mas? Atau diri kita sendiri atau kita harus kasihkan ke siapa gitu? Oh, ini mungkin Mas Hilmi mungkin. Nah, dijawab ketua ya. Apa prosedur pempublikasian suatu karya tulisan mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini sebelumnya siapa yang nanya? Mas Haidar. Ya. Ya Mas. Prosedur pengen masuk di website KLM. Jadi yang perlu diketahui dahulu, ya, website itu wadah untuk kita mempublikasikan. Karena visi misi kita itu sebenarnya 3M. Ya, visi misi kita itu 3M. Membiasakan, menyelenggarakan, dan mempublikasikan. Kita membiasakan menulis, kemudian menyelenggarakan penulisan kayak gini, terus mempublikasikan. Nah, mempublikasikan itu kita di website, ada wadahnya. Nah, prosedurnya bagaimana? Sampean tinggal kirim saja tulisan sampean, nanti ada bagian tim editor.
ada Mas Faiz, ada Mas Akmal lagi yang ganteng, ada banyaklah senior-senior yang mungkin kompeten dalam bidang ini. Yang di editorin itu bukan hanya konten tapi sistematika penulisannya juga. Namanya juga manusia ya, pasti ada tetap kesalahan dalam mengedit itu. Tapi tetap kita upload karena di website itu bukan untuk apa ya, seleksi banget, enggak. Itu sebagai wadah saya. Jadi sekalian sampai ngirim, ya, sekali sampai ngirim tulisan itu tetap terupload di website. Jadi tinggal ngirim saja. Nah, koreksi-koreksiannya itu nanti ada catatan-catatan dari editor yang nanti akan kirim ke sana atau bisa bicarakan langsung dengan sampean si penulis buat latihan. Bisa dipahami ya? Sampean anunya, ngirimnya. Ya. Atau ke Mas Faiz gitu, ke editor gitu. Ngirim. Kebanyakan anak yang baru itu mungkin belum terlalu kenal sama kita yang ini ya, kakak mungkin. Biasanya nanti dikirim tulisannya ke Bu Wilda, baru Bu Wilda itu menyampaikan ke teman-teman editor, mungkin seperti itu. Biasanya seperti itu. Ya, ini aja ya. Nanti bisa dikirim ke Mas Hilmi atau saya. Nanti Mas Hilmi bisa menyerahkan kepada tim editornya ya. Terserah adik-adik mau kirim ke Mas Hilmi atau kirim ke saya, tidak apa-apa. Yang penting ke pengurus KLM-nya ya, BPH-nya. Jadi kita punya badan pengurus harian ya. Itu yang bertanggung jawab pada penerbitan atau publikasi karya adik-adik ya. Jadi saya harapkan Mas Haidar mulai dari sekarang ya, bisa loh adik-adik tugas-tugas kuliah ya, yang mungkin daripada dibiarkan di laptop, bisa dikirimkan ya, dipublikasikan, supaya lebih bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan ya, untuk dibaca, untuk disimak ya. Jadi supaya tulisan itu tidak berdiam saja, tetapi bisa dikirimkan. Kan banyak itu sejak semester 1 kan ya, artikel-artikel atau makalah itu bisa dimodifikasi, tapi bentuknya tidak seperti makalah ya adik-adik. Kalau misalnya tugasnya makalah itu ya dijadikan artikel. Jadi istilahnya kita ambil poin-poin yang kita sistematikanya sesuai dengan artikel yang ada, atau jadikan opini. Kemudian kita tambahi dengan pendapat-pendapat kita sendiri seperti itu ya. Nanti saya akan buat SOP-nya ya. Kayak di AFI itu untuk cek plagiasi itu saya buat SOP-nya, jadi aturan alur bagaimana proses cek plagiasi secara mandiri. Kalau di AFI itu saya persilakan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk cek plagiasi secara mandiri di komputernya prodi ya. Jadi mereka tak berikan cara-caranya, nanti tinggal prakteknya. Nanti seperti ini juga nanti saya buatkan SOP-nya ya. Oke. Mas Akmal, terserah ini gimana? Mungkin ada yang bertanya lagi mungkin tentang KLM atau apa yang mau nanya lagi dari satu lagi. Ada? Mbak Liha ini juga bermasuk. Mas Abror mungkin, Mas Abror? Ya, kita baru. Enggak. Saya paham. Paham ya. Jadi saya berharap sekali ya adik-adik di sini itu mulai niat ya, mulai menguatkan niatnya, mulai membentuk tekadnya, dan mulai nekat apapun hasilnya itu jangan pikir hasil, yang penting proses ya, mau berproses. Jadi jangan menunggu saya chatting WA, ayo Mas silakan kirim di website gitu. Jangan menunggu itu. Kalau ada punya kerentek sendiri, punya niat sendiri, tekad sendiri, insya Allah nanti juga manfaatnya juga akan dirasakan adik-adik berprosesnya gitu ya. Jadi intinya kita berproses dan berjuang. Kenapa saya mengatakan perjuangan dan tulis itu ya? Berliterasi banyak sekali tantangannya, lebih baik ya. Oke, Mas siapa? Mas Akmal. Ya.
Ya, mungkin ya. Untuk pertemuan kali ini, untuk pentingnya mengapa hal literasi itu penting. Pertama ya karena Rasulullah sendiri ketika ayat pertama kali turun yang ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat alladzi 'allama bil qalam itu ya. Dan juga kita tidak akan bisa lepas dari literasi. Kapanpun, dimanapun, kita akan selalu berliterasi. Dan juga ilmu-ilmu yang kita dapat dari sampai sekarang ini, dari zaman dahulu, itu kita terima dengan cara berliterasi. Makanya literasi itu sangat-sangat penting bagi kita. Ya mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bu Wildan Nurul Islami sebagai pemateri dan juga sebagai penanggung jawab 1 KLM dan juga teman-teman yang sudah hadir. Monggo bisa on cam dahulu, kita foto bersama. Ya, ayo foto bersama. 8 orang. Operator tolong. Nah, Bro ini nggak pernah makan ini Mas Bro. Ayo, saya juga pengen tahu loh wajahnya adik-adik, Mbak Ilmi, Mbak Mahda, Mbak siapa ini, Mbak Titi, Mbak Hamna. Mas Ilmi, kapan planning diskusinya ini? Bulan depan atau akhir bulan? Secepatnya Bu, mungkin 1 minggu dari ini. Soalnya kemarin punyanya Atfal itu ternyata pembandingnya umroh Bu. Hah? Siapa? Pembandingnya siapa? Fikri sama Atfal Bu. Tapi Aziz Ali Fikri sekarang sedang umroh Bu. Oh iya, sedang umroh. Ya, secepatnya lah kita proses ya. Jadi berliterasi itu tidak hanya menulis tapi juga berdiskusi ya. Berdiskusi itu akan menghasilkan sebuah keilmuan ya yang kita dapatkan dari hasil diskusi itu. Oke. Ayo, katanya foto. Sudah. Sudah foto? Mas Abrol ganteng sekali ya. Iya, saya baru tahu aslinya ini ya Mas Abrar ini ya. Mas Fariza, ayo. Mas Izul Umam, Dewi Maliha, dan yang lain yang belum on cam, monggo. Masya Allah Mas Izul. Nah, Mas Izul ini baru muncul ini ya. Iya Bu. Ya, belum ya. Safira, Dewi Maliha, Mbak Cindy. Ini dia. Mbak Titi, ayo. Siapa ini yang motret ini? Abror Ibu. Sebagai operator. Ayo kasih aba-aba Mas. Itu loh. Sudah. Oke, terima kasih ya adik-adik ya. Tetap semangat ya untuk berliterasi, untuk aktif di KLM. Kalau ada meet up, diskusi, hadir aja ya. Sempatkan waktunya meskipun hanya sebentar kalau misalnya ada keperluan, tetapi kita sama-sama akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat insya Allah nanti kalau kita aktif di KLM ya. Oke Mas, silakan ditutup Mas Syifa, Mas Akmal. Ya, mungkin kami dari pengurus KLM adanya meet up atau webinar kali ini, teman-teman bisa lebih semangat lagi di KLM, bisa lebih aktif lagi, bersemangat dalam berliterasi. Kita sudah menyediakan wadah, baik itu website, diskusi, yang mungkin ketika kuliah males, untuk berdiskusi, kita diskusi santai bersama KLM. Ya mungkin seperti itu. Itu harapan dari kami. Terima kasih untuk semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Terima kasih Mas. banyak Ibu. Mas Hilmi yang sudah ikhlas ya, ikhlas untuk mengabdi di dalam KLM. Ini termasuk bagian dari pengabdian loh, Mas. Ya, jadi pengabdian di masyarakat ya bersama teman-teman. Oke. Terima kasih Mbak Sakila juga. Terima kasih ya yang sudah hadir semuanya. Saya live dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Operator. Mas Abror ya. Uangnya hangus Mas gimana Mas? Monggo ya juga coba. Kapan-kapan ngopi ya, Rek? Siap-siap. Kita diskusi. Assalamualaikum. Salam.